Siapa yang senang dengan konflik? Bagi siapa saja yang menghadapi konflik, mungkin sangat tidak menyenangkan. Nikmat rasanya jika kita berada di lingkup keharmonisan dengan apa dan siapa saja yang kita harapkan. Menurut Peace and Flawless, konflik merupakan ekspresi pertikaian dalam individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain, karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami. Terdapat beberapa pandangan konflik. Yang pertama adalah pandangan tradisional, pandangan hubungan kemanusiaan, dan pandangan interaksi. Pandangan tradisional menyatakan bahwa konflik dipandang sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan dan selalu menimbul kerugian dalam organisasi. Terus yaitu adalah pandangan hubungan kemanusiaan. Pandangan ini menyatakan konflik merupakan peristiwa yang wajar dalam semua kelompok organisasi. Selanjutnya yaitu pandangan interaksi. Pandangan ini menganggap bahwa konflik dalam organisasi perlu diciptakan, baik negatif maupun positif, dengan tujuan kinerja organisasi agar lebih efektif. Penyebab konflik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Yang kedua yaitu adalah perbedaan kebudayaan. Dan yang ketiga itu adalah perbedaan kepentingan. Pickering menyebutkan dampak buruk konflik. Yang pertama itu adalah produktivitas menurun, yang kedua kepercayaannya merosot, yang ketiga pembentukan kubu-kubu, yang keempat informasi dirahasiakan dan arus komunikasinya berkurang, yang kelima timbul masalah moral, 6 waktu terbuang sia-sia, dan yang ketujuh itu adalah proses pengambilan keputusan tertunda. Konflik merupakan masalah yang tidak boleh dibiarkan, maka dari itu harus diselesaikan. Salah satu cara penyelesaian konflik bisa dengan melobi. Lobby adalah komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang atau pihak lain sehingga orang atau pihak lain itu sekepentingan, sependapat, dan seagenda dengan kita. Ada beberapa alasan timbulnya konflik dalam proses lobby, antara lain adanya perbedaan pendapat di dalam kubu tim, adanya konflik kepentingan, berebut pengaruh, double agent, dan konflik antara tim dengan pimpinan atau salah satu pimpinan organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja. Selanjutnya ada 3 metode penyelesaian yang sering digunakan. Yang pertama, dominasi dan penekanan metode yang terjadi melalui cara-cara seperti kekerasan yang bersifat penekanan otokratik, penanganan yaitu cara yang lebih diplomatis, penghindaran di mana manajer menghindar untuk mengambil posisi yang tegas, lalu ada penentuan melalui suara terbanyak yang mencoba untuk menyelesaikan konflik antar kelompok dengan melakukan pemungutan suara melalui prosedur yang adil. Dan yang kedua ada kompromi manajer, yaitu mencari jalan keluar yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang saling berselisih untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Bentuk kompromi itu meliputi 1. Pemisahan di mana pihak yang sedang bertentangan dipisahkan sampai mereka menyetujui. Yang kedua ada arbitrasi di mana pihak yang berkonflik tunduk kepada pihak ketiga kembali ke pengaturan yang berlaku. Penyelesaian berpedoman kepada peraturan di mana kemacetan dikembalikan pada ketentuan yang tertulis yang berlaku dan membiarkan peraturan memutuskan penyelesaian konflik. Lalu yang ketiga ada penyuapan, di mana salah satu pihak menerima beberapa kompensasi sebagai imbalan untuk mengakhiri konflik pada ketentuan yang tertulis yang berlaku dan membiarkan peraturan memutuskan penyelesaian konflik. Banyak orang yang beranggapan bahwa konflik harus dihilangkan, namun pada kenyataannya konflik harus diselesaikan. Dengan hal tersebut akhirnya menimbulkan anggapan-anggapan yang salah tentang konflik. Di antaranya, yang pertama, konflik jika dibiarkan akan selesai dengan sendirinya. Yang kedua, menyelesaikan konflik dengan jalur konfrontasi atau perang atau perselisihan. Yang ketiga, beranggapan bahwa konflik di dalam perusahaan justru menandakan pemimpinnya tidak bisa memimpin. Yang keempat, konflik di antara karyawan menandakan mereka tidak peduli dengan perusahaan. Dan yang kelima, amarah selalu bersifat negatif dan merusak. Jadi, kesimpulan dari materi konflik dalam lobby yaitu konflik merupakan sesuatu yang biasa terjadi, baik pada diri sendiri, organisasi, kelompok, maupun dalam lingkup luas, seperti perusahaan atau masyarakat. Namun, konflik bukanlah hal yang harus dihindari, melainkan konflik dapat diselesaikan dengan cara melobi.